Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yuk kita berdiri bersama-sama. Saat ini kita datang dalam kemuliaan-Nya. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kau takut, tak usah kau ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
Besar sungguh kasih setiamu yang kau nyatakan dalam hidupku. Ku naikkan sembah dan syukur bagi Engkau Sang Raja yang luar biasa, yang mempertemukan hidup kami dalam ruangan ini, dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena anugerah yang besar yang Kau nyatakan. Kerinduan di dalam hidup kami di saat ini, kami boleh datang hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup memberikan suatu penghiburan bagi kami, memberikan pertolongan bagi hidup kami, memberikan kesembuhan bagi hidup kami. Dan kami percaya saat kami menyembah Engkau, saat kami beribadah kepadamu, maka yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang berkekurangan akan memberikan berkasih karunia, bahkan yang sakit Tuhan akan sembuhkan dalam damai dan kemuliaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang Kau nyatakan dalam hidup kami untuk kami melihat karya dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini, kami yakin percaya urapan yang baru, dan setiap umat-umat Tuhan yang hadir, urapan yang baru juga nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih, ibadah ini akan luar biasa karena kehadiran Allah yang luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Damai sejahtera Tuhan atas hidup kita. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada saat ini. Selamat datang dalam ibadah ini. Kita percaya ibadah ini luar biasa karena Allah di tengah-tengah kita. Selamat datang yang Zoom, yang ada di luar, yang ikutin ibadah online. Tuhan memberkati senantiasa dan Tuhan nyatakan untuk setiap kita. Dan kita percaya hidup kita diperbaharui dalam kuasa-Nya. Silakan duduk, naikkan pujian bagi Tuhan Allah yang luar biasa. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar
bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan-Mu yang nyata. Kita berdiri bersama-sama, pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab surga dan bumi bersorak kemuliaan nama Tuhan. Mari bersuka kita dalam Tuhan. Di surga dan segala yang ada. Mari ekspresikan dirimu bagi kemuliaan nama Tuhan. Di hadapanmu Allah surga, langit terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, langit gemuruh, ombak sambar. Kuduslah Tuhan, sucilah Tuhan, suci, suci, suci. Oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Dan segala yang ada, dan sujud dan menyembah di hadapanmu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagaikan ombak sambar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 suci, 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 suci. Biarlah semua yang ada di sini menyembah Tuhan. Biarlah semua yang terdakwa memuliakan surga dan bumi bersorak, merayakan semua. Nyanyikan angkat tanganmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Coba katakan. Kudus. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Suci, suci, suci. Kau bareng-bareng kau kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, Allah yang kudus, kudus, kudus selamanya. Hanya Engkau Allah yang kudus, yang besar, yang mulia untuk selama-lamanya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami mau bawa ke dalam rumah-Mu persembahan Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami bawa, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau bawa persembahan kepadamu. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan bawa persembahan kepada Tuhan dari yang sebelah kanan saya dengan menjaga protokol kesehatan. Jangan tumpuk-tumpuk menumpuk, tetapi bawalah dengan sukacita. Dari sebelah sini lanjut dan lanjut. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Coba.
memberkati seluruh persembahan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Untuk setiap kita terlepas daripada segala pergumulan. Untuk setiap kita memiliki latar belakang berbeda-beda. Ada yang jahat jadi baik, tapi yang penting jangan kebalik, dari yang baik jadi jahat. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan tidak melihat daripada model-model kita, tapi Tuhan mau sampai dasar hidup kita. Tuhan mau untuk setiap kita untuk tetap setia sampai akhir. Itu yang Tuhan mau. Langkah awal itu penting, tetapi langkah terakhir itu yang menentukan. Tetaplah setia dalam pengiran kehidupan kita. Sama bagi kemuliaan. Yuk kita berdiri, yuk. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Hatiku
Kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih dahulu setia dalam hidup kami. Karena itu kami mau juga setia mengikut Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami adalah sempurna. Layaklah Tuhan, Engkau menerima segala pengagungan, puji-pujian, penyembahan kami. Umat-Mu yang pagi hari ini memilih datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan, karena kami umat-Mu memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, belajar, dididik, dinasihati oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah dan melembutkan tanah hati kami, tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah perkataan yang datang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Katakan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya kabarnya luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu luar biasa dalam hidup kita. Buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membacanya pada ayat yang ketiga dan keempat. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4. Di depan sudah ada. Kita baca ayat ini sama-sama. Sekali lagi ya, dibaca sama ya. Jangan berdiam diri, kita baca sama-sama. 2, 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, kalau kita memperhatikan konteks Rasul Petrus sedang berbicara, memang betul nasihatnya kepada para istri, ya. Memang nasihat ini ditunjukkan kepada istri-istri supaya tunduk kepada suaminya. Tetapi saudaraku, saya memperhatikan pada hari ini secara khusus melihat nasihat ini ternyata bukan hanya berlaku untuk para wanita, para istri, tetapi nasihat ini juga berlaku untuk suami-suami, untuk para pria, untuk anak-anak, untuk orang muda, untuk orang dewasa, untuk semua orang. Kalau kita perhatikan konteks ayat 4 dan kelima ini saudaraku, Rasul Petrus sedang berbicara supaya kita jangan hanya memperhatikan atau jangan hanya menggunakan perhiasan secara lahiriah saja, tetapi yang jauh lebih penting saudaraku, kenakanlah perhiasan yang tidak dapat binasa, perhiasan untuk manusia batinia kita, perhiasan yang tidak terlihat, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam roh kita. Ya, makanya tema hari ini saudaraku adalah perhiasan batinia. Ya, saudaraku, waktu saya coba pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti kata batin? Kata batin itu saudaraku artinya sesuatu yang terdapat dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa. Artinya saudaraku, dalam pikiran, perasaan, ataupun keinginan, kehendak kita.
sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tersembunyi. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang menggunakan atau memperhatikan perhiasan yang secara lahiriah. Tapi saudaraku, firman Tuhan menekankan hari ini saudaraku, jauh lebih penting yang harus kita kenakan adalah perhiasan manusia batinia kita. Perhiasan untuk hati kita, perhiasan untuk jiwa kita. Oleh karena itu hari ini kita coba mau belajar saudaraku, bagaimana kita mengenakan perhiasan yang tidak bisa binasa pada manusia batinia kita. Yang pertama saudaraku, yuk coba kita lihat kembali pada ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Saudaraku dengar baik-baik, firman Tuhan menyatakan yang berasal dari roh yang lemah lembut. Saudaraku, kita bisa menggunakan perhiasan yang tidak bisa binasa pada manusia batinia kita ketika kita menggunakan roh yang lemah lembut dalam hidup kita. Ini hal yang pertama saudaraku, ya. Yang pertama, milikilah kelemah lembutan. Saudaraku, kalau kita bicara tentang kelemah lembutan, maka kita langsung berpikir lemah lembut itu artinya suaranya mungkin tidak keras, mungkin tidak pernah marah, atau mungkin juga kita berpikir mungkin kalau ngomong sedikit ngondek gitu ya, jari kelingkingnya agak melengking ke atas gitu ya. Saudaraku, bukan seperti itu saudaraku ya. Kelemah lembutan bukan seperti itu. Coba kita lihat satu pernyataan firman Tuhan yang unik saudaraku. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, multimedia tolong bantu saya. Bilangan 12 ayat yang ketiga yang menunjukkan ada satu orang pemimpin dari Israel yang begitu tegas, yang begitu keras, namun firman Tuhan berkata dia adalah orang yang paling lembut hatinya. Dia adalah orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Siapa dia? Musa namanya. Yuk kita lihat ayat ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, tetapi lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa dikatakan adalah orang yang lemah lembut, orang yang lembut hatinya. Di antara orang di atas muka bumi ini tidak ada yang seperti dia. Pertanyaan saya, Musa pernah marah enggak? Sering. Alkitab menceritakan perjalanan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu membuat Musa seringkali marah. Ya, tetapi firman Tuhan bilang saudaraku, Musa adalah orang yang lembut hatinya. Jadi sekali lagi saudaraku, bicara kelemah lembutan, memiliki perhiasan yang tidak bisa binasa yang kita kenakan pada manusia batinia kita tentang roh kelemah lembutan itu bukan bicara tentang hal-hal yang lahiriah, tapi berbicara sesuatu yang ada dalam hati. Saudara, waktu saya coba pelajari lebih dalam saudaraku, ada seorang ahli dari bahasa Yunani yang bernama W.E. Fine mengatakan kelemah lembutan itu artinya yang pertama saudaraku, bicara orang yang lemah lembut merupakan satu sikap di hadapan Allah ketika menerima perlakuan Tuhan terhadap dirinya sebagai sesuatu kebaikan dan tidak menolak atau tidak melawan. Jadi saudaraku, orang yang punya hati yang lemah lembut itu adalah orang yang menerima penentuan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menerima kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan kerjakan untuk hidupnya, dia anggap itu sebagai sebuah kebaikan dan dia tidak menolaknya. Terkadang saudaraku, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan terkadang berbeda konsepnya dengan kita. Kadang Tuhan izinkan kita harus tinggal di dalam sakit bertahun-tahun. Saya mengalami saudaraku pelayanan melihat oma-oma yang udah usianya 80 tahun bahkan 90 tahun.
Yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, yang cuman setiap hari cuman duduk. Setiap kali saya datang, saudaraku, dia berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, jangan doakan saya supaya saya sehat dan cepat sembuh atau panjang umur. Saya mau pulang ke rumah Bapak. Mungkin kita bertanya, Tuhan di mana baiknya? Tapi saya mau bilang, saudaraku, orang yang lemah lembut, dia akan menerima penentuan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia akan menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Dan dia tidak melawannya, tidak memberontak. Amin. Bahkan saudaraku, lebih jauh lagi saudaraku, saya mempelajari apa sih artinya orang yang lemah lembut. Sekali lagi, orang yang lemah lembut itu bukan bicara tentang cara intonasi bicaranya, bukan. Bukan dari gaya gemulainya gitu, bukan. Tapi bicara tentang orang yang lemah lembut, saudaraku, ini bicara tentang hati yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mau dinasehati. Ada banyak orang, saudaraku, hari-hari ini keras kepala, kepala batu, katanya ciange gitu ya. Tidak bisa terima nasihat, tidak bisa dengar apa perkataan orang, maunya benar apa kata dirinya sendiri. Hari ini saudaraku, dengar baik-baik, perhiasanmu jangan hanya perhiasan lahiriah, tapi perhiasanmu yang jauh lebih berharga di mata Allah adalah perhiasan yang tidak dapat binasa. Perhiasan yang kau kenakan pada manusia batiniamu. Kenakan roh yang lemah lembut. Putus tuh dia. Artinya memang saya disuruh copotin. Saudara, saya mau berkata bahwa miliki hati yang mudah dibentuk. Hati yang mudah diajar. Mari, jadilah pribadi yang mau waktu Tuhan didik kita, nasihati kita, bimbing kita dengan hati yang lembut. Kita mau menerima apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan sampai saudaraku, kita menjadi orang-orang yang akhirnya Tuhan keraskan hatinya. Firman Tuhan mencatat, saudaraku, ada beberapa orang yang dididik Tuhan tapi tidak mau pernah berubah. Sampai akhirnya Tuhan sengaja mengeraskan hatinya. Contohnya Firaun. Waktu Tuhan bicara kepada Firaun untuk membebaskan orang Israel, dia tidak mau membebaskan orang Israel dengan pertimbangan-pertimbangan mungkin keuntungan bagi dirinya. Sampai akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Sampai akhirnya tulah harus turun kepada Mesir. Terima kasih, Ibu. Sampai akhirnya tulah harus turun kepada orang-orang Mesir. Dari mulai air jadi darah sampai yang terakhir, saudaraku, anak sulung mati. Saya mau berkata, saudaraku, jangan kita menjadi orang-orang yang keras hatinya. Tuhan sukar bentuk hidup kita. Tuhan sukar ajar kita. Tuhan sukar didik kita. Sampai akhirnya Tuhan harus turunkan tulah dalam hidupmu. Sampai engkau akhirnya menyerah. Baru itulah engkau mengatakan, Tuhan, kehendakmu jadi. Saudara, jadilah kita pribadi yang mengenakan roh yang lemah lembut. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, yuk coba kita lihat kembali pada ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang begini, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Sekali lagi, dan tentram. Saudaraku, hal yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan mengajar kita untuk kita mengenakan perhiasan yang tidak dapat binasa, yaitu perhiasan untuk manusia batinia kita. Apa itu? Yaitu roh ketentraman. Miliki ketentraman. Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti kata tentram? Tentram itu artinya aman, tenang, damai, sejahtera.
Hari-hari ini saudaraku, ada begitu banyak orang yang sudah kehilangan, tidak lagi memiliki ketentraman dalam hidupnya karena pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang tinggal dalam ketakutan, kegelisahan, kegalauan, katanya kata anak muda ya, galau. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal-hal yang membuat mereka tertekan. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ajar kita, kenakan perhiasan untuk manusia batinia kita, roh ketentraman itu. Ya, saudara, saya mau berkata saudaraku, ini sesuatu yang menyedihkan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang takut untuk datang beribadah. Beberapa jemaat saudaraku yang sudah lama tidak pernah datang hadir beribadah, baik secara langsung maupun secara online. Lalu saya mengajak dia untuk kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah. Alasannya saudaraku, enggak Pak, takut. Saya berpikir, saya merenungkan dalam-dalam saudaraku ya. Covid sudah berjalan berapa lama? Kurang lebih 8-9 bulan, betul ya? Pertanyaan saya, apakah saudara tidak pernah berinteraksi dengan orang luar selama 8-9 bulan ini? Apakah saudara tidak pernah bekerja, tidak pernah ke pasar, tidak pernah bersosialisasi dengan orang? Ironinya saudaraku, ke pasar berani, kondangan berani. Kumpul-kumpul di kafe kongko berani. Ke gereja enggak berani. Ironi saudaraku. Ini hari-hari ini yang terjadi. Saya cuma mau mengingatkan saudaraku, apakah betul itu kehendak Allah? Saya bukan menantang kepada protokol kesehatan, enggak. Saya sangat ketat terhadap protokol kesehatan. Tapi saudaraku, yuk, apakah ini kehendak Allah untuk kita tinggal dalam ketakutan, lalu kita jadi orang-orang yang kalah sampai tidak berani untuk datang beribadah kepada Tuhan, padahal kita tahu betul kita dipanggil jadi umat Tuhan, salah satunya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudaraku dengar baik-baik, kenakan roh ketentraman itu dalam hatimu. Rasa tenang, rasa aman, ada damai sejahtera dalam hidupmu. Itulah perhiasan manusia batiniamu yang sangat berharga di pandangan Allah. Yuk, coba kita lihat satu ayat saudaraku, pembandingnya. Amsal pasal 14 ayat 26-27. Multimedia tolong bantu. Yuk kita baca ya, dibaca sama-sama. 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudaraku dengar baik-baik. Kunci untuk kita memiliki roh ketentraman, mengenakan perhiasan batinia yang tidak dapat binasa. Firman Tuhan bilang apa kuncinya? Hidup takut akan Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak mau mendukakan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran dan ketaatan kita, takut akan Tuhan, maka ada ketentraman besar dalam hidup kita. Ada rasa aman, rasa tenang, rasa damai yang menyertai kita. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan, kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Ada ketentraman besar ketika kita hidup takut akan Tuhan. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Waktu saudara hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh pengabdianmu kepada Tuhan, dan kita bergerak sesuai dengan aturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Saya percaya saudaraku, ada perlindungan Tuhan bagi kita. Jangan takut untuk engkau datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Next, ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, engkau akan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara,
Bahkan saya melihat saudaraku, ada begitu banyak orang yang kehilangan ketenteraman. Itu juga karena keinginan-keinginannya. Makanya Yakobus berkata, jika seorang dicobai, jangan ia berkata bahwa Allah yang memberikan pencobaan itu. Sebab Allah tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri yang diikat dan diseret dan terpikat oleh keinginannya sendiri. Saya pernah kasih ilustrasi, saudaraku, dulu saya punya anjing. Ini anjing saudaraku besar seperti anjing Helder, memang keturunan Helder, saudaraku. Ini anjing nurut sama majikannya, tapi jangan coba-coba saudaraku, begitu mau mandiin dia, wah, ganasnya keluar saudara. Ya, begitu mau mandiin, ganasnya keluar saudara. Lalu saudaraku, bagaimana cara mandiin dia? Saya sengaja udah pasangin tali rantai di lehernya saudaraku ya. Saya pasangin tali rantai di lehernya saudara. Jadi kami pelan-pelan sayang-sayang dia, elus-elus dia. Kemudian rantainya kita keluarin pelan-pelan, kita cangkelin di lehernya saudaraku. Setelah terikat, maka mau tidak mau saudaraku, dia kita tarik ke tempat pencucian. Walaupun dia udah berontak-berontak, dia gak mau, tetap kita seret dan kita guyur sama air. Menyerahlah dia. Saya mau bilang saudaraku, orang yang terpikat, diikat oleh keinginannya, oleh hawa nafsunya. Hati-hati saudaraku, mirip kayak begitu. Terikat dan dipikat, terseret oleh keinginannya. Dia akan ditarik saudaraku oleh hawa nafsunya kepada keinginannya. Dan dia akan jatuh kepada penderitaan. Ada begitu banyak orang saudaraku kehilangan damai sejahteranya, ketenteraman, rasa aman, menyusahkan hidupnya dengan perkara-perkara oleh keinginannya. Karena itu firman Tuhan ajar kita saudaraku, jangan berpikir lebih tinggi apa yang sepatutnya engkau pikirkan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan pikirkan apa yang sebenarnya tidak patut kita pikirkan, tidak perlu kita pikirkan. Amin. Hari ini saudaraku, firman Tuhan ajar kita saudaraku, di masa-masa pandemi ini, kenakan perhiasan yang tidak dapat binasa. Yaitu perhiasan pada manusia batinia kita. Roh ketentraman. Ada damai, ada ketenangan, ada rasa aman. Kuncinya, hidup takut akan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir saudaraku, yuk kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang ketiga. Sekarang kita lihat pada ayat yang kelima saudaraku. Sekali lagi, ayat ini memang berbicara, konteksnya memang kepada para istri ya. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang apa saudara? Menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa menggunakan perhiasan yang tidak dapat binasa pada manusia batinia kita. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Hanya andalan kita kepada Allah. Saya sudah sering berbicara tentang ini saudaraku. Yeremia berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapannya dan andalannya kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi ada hal yang menarik saudaraku tentang apa yang saya coba gali dan saya pelajari saudaraku tentang kisah Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 saudaraku. Multimedia tolong disiapin Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-15. Pada saat itu Paulus ditangkap dalam pemberitaan Injilnya di Bait Suci, lalu diperhadapkan kepada Felix, wali negeri dari Kaisarea. Ya, wali negeri di Kaisarea, saudaraku.
Saudaraku, ketika Paulus ditangkap dan dia diperbolehkan untuk membela dirinya, Paulus mengungkapkan satu pernyataan yang luar biasa, saudaraku. Coba kita lihat ya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Saudaraku, Paulus menaruh pengharapannya bukan saja kepada kehidupan saat ini, bukan hanya untuk hidup hari ini, saat ini, tapi Paulus menaruh pengharapan hidupnya sampai kepada kematiannya, sampai kepada kehidupan yang akan datang setelah kematiannya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Apa yang menjadi esensi kekristenan? Esensi kekristenan adalah hidup kekal dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus. Betul ya? Ada begitu banyak ajaran, ada begitu banyak pemimpin agama yang mengajarkan cara untuk menuju ke sana. Tapi Yesuslah satu-satunya pribadi yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Esensi kekristenan, saudaraku, adalah sebuah pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya. Kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Saya mau berkata, saudaraku, kalau pengharapan kita sampai sejauh itu, sampai kepada perkara untuk kehidupan yang akan datang setelah kematian kita. Tapi mengapa ada begitu banyak orang tentang pengharapannya untuk hidup yang hari ini, untuk kehidupan saat ini, ada begitu banyak orang yang tidak percaya. Ada begitu banyak orang yang masih meragukan akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saya mau berkata, saudaraku, yuk, jadilah kita pribadi yang mengenakan perhiasan manusia batinia kita yang tidak dapat binasa. Apa itu? Ketika kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena pengharapanmu bukan hanya sekedar hanya untuk hidup di dunia ini saat ini. Itu terlalu kecil. Itu terlalu mudah buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berikan sebuah pengharapan, ekspektasi yang jauh lebih besar. Yaitu sebuah pengharapan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara bisa tangkap esensi ini? Hari ini, saudaraku, firman Tuhan saya tidak perpanjang karena keterbatasan waktu. Tapi biarlah apa yang menjadi nasihat Petrus, ya, biar kita bukan hanya mengenakan perhiasan secara lahiriah, tapi kenakanlah perhiasan yang tidak dapat binasa pada manusia batinia kita, pada hati kita, pada jiwa kita, pada roh kita yang tidak kelihatan. Bagaimana caranya kita bisa mengenakan? Yang pertama, miliki roh yang lemah lembut. Penentuan Tuhan dalam hidup kita, kita terima dengan sukacita. Tidak ada penolakan. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan keinginan kita, kita percaya itulah sebuah kebaikan bagi kita. Miliki roh yang lemah lembut artinya mudah dibentuk, mudah diajar, mudah untuk dipimpin, mudah untuk hancur hati di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mudah untuk menjadikan kita sesuatu yang indah. Bukan perkara soal lahiriah. Mungkin intonasi dari suku kita atau cara keluarga kita mungkin punya intonasi yang tinggi. Itu nggak masalah. Asal engkau punya hati yang lembut. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa mengenakan perhiasan manusia batinia kita ketika kita memiliki roh ketentraman. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Enggak tinggal dalam ketakutan di masa-masa pandemi ini. Jangan tinggal dalam ketakutan. Hiduplah takut akan Tuhan. Janji firman Tuhan menyertai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ada roh ketentraman dan perlu
perlindungan Allah bagi kita. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa mengenakan perhiasan manusia batinia kita ketika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita bukan hanya untuk hidup saat ini, terlalu kecil. Pengharapan kita, ekspektasi kita sebagai orang percaya, sesuatu yang luar biasa adalah kehidupan setelah kematian. Karena itu percayalah, apa yang menjadi kebutuhan hidupmu, Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan Yesus memberkati kita, damai sejahtera Allah memberkati. Amin. Mari saya undang pemain musik, para singer, kita akan kembali datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Menyenangkan-Mu. menyenangkan hatimu, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami datang menyembahmu, tinggikan Yesus, haleluya. Dapat binasa, perhiasan manusia bagian kami. Haleluya. Oh, damai sejahtera ketentraman, oh kelemah lembutan, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus yang baik. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, di masa-masa yang sukar hari-hari yang kami jalani hari-hari ini, Tuhan mengingatkan kami untuk kami memperhatikan perhiasan manusia batinia kami, supaya kami mengenakan perhiasan yang tidak dapat binasa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk kami memiliki roh kelemah lembutan itu dalam hati kami. Penentuan Tuhan yang terjadi atas hidup kami, sekalipun itu mungkin bertentangan dengan kehendak kami akan tetap mengerti bahwa itulah sebuah kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami mudah dibentuk, kami mudah diajar, kami mudah dinasihati, kami mudah dibimbing untuk dituntun Tuhan kepada rencana Tuhan yang indah. Kalau kami ada keluar dari kehendak Tuhan, mudah untuk kami berbalik kembali kepada rencana Allah. Bahkan hari ini Tuhan ajar kami untuk kami memiliki roh ketentraman. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada rasa aman. Hidup takut akan Tuhan menjadi kuncinya. Biarlah kami sungguh-sungguh mengenakan itu pada manusia batiniah kami. Jiwa, hati kami ada ketenangan. Kami tidak tinggal dalam ketakutan pada masa-masa pandemi ini. Bahkan kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati umat-Mu. Biar kebenaran firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalam, katakan amin. Yuk kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Kita akan saksikan warta jemaat GBI Katariso. Here we go! Tuhan memberkati, dan yang pasti sudah jelas. Ada yang nggak jelas dengan pengumumannya? Sudah jelas semua. Silakan Pak Gembala. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Noni Wanti, buat Ibu Mulyani Cipta, untuk Bapak Kim San, untuk Saudari Krista Nadela, juga untuk Ibu Yosenia Sanjaya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, semakin mengasihi Tuhan dan semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi saudaraku, diingatkan bahwa kita sudah ada doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30. Baik secara langsung di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, duduk di kursi, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga melalui Zoom, ya. Jadi yang masih beleken tetap bisa ikut doa pagi gitu ya. Yang nggak mau gosok gigi lebih cepat-cepat gitu ya, masih bisa ikut doa pagi lewat Zoom. Saya pikir gitu ya, tadi kemarin saudaraku cukup banyak, ada berapa belas orang
Kenapa kameranya pada mati? Semuanya nggak ada videonya, saudaraku. Rupanya masih pada belekkan semua gitu ya. Ya nggak apa-apa dah gitu ya. Ditolerir gitu ya. Yang penting ikut doa sama-sama. Baik, kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tundukkan kepala. Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik, memberikan kami kesempatan untuk kami masih beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati hidup kami. Seperti janji kebenaran firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Karena itu Tuhan, limpah anugerah Allah dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan buat semua para pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan pada hari ini, tidak terkecuali. Apapun yang kami perbuat bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bu Noni Wanti, buat Ibu Mulyani Cipta, buat Bapak Kim San, buat Saudari Krista Nadela, buat Ibu Yosenia Sanjaya. Tuhan, kami berdoa mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita mereka, Tuhan berkati. Bahkan kesehatan, keadaan yang baik, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka, supaya baik keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Biar pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan ada dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memulai pekerjaan-Mu, maka Tuhan yang akan terus menuntun, menyertai sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, biar setiap umat boleh mengalami sebuah pendewasaan, pertumbuhan iman sampai kedewasaan penuh di dalam Kristus, menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami umat-Mu bersatu hati berdoa memberkati Indonesia. Biar kasih karunia Allah, anugerah Allah tercurah buat Indonesia bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, baik pemerintahan di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan untuk pemerintahan daerah-daerah, bahkan seluruh staf-stafnya. Tuhan berkati. Kami mohon pertolongan-Mu, berikan hikmat, kemampuan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, khususnya dalam bidang perekonomian, supaya Indonesia tetap survive, mengalami neraca perdagangan yang surplus, mengalami keadaan perekonomian yang tetap baik. Kami mohon berkat-Mu, anugerah-Mu buat Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati tim gugus tugas, tim medis, para dokter. Tuhan berkati. Kami mohon anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan, supaya penanganan pandemi ini di Indonesia dapat terkendali dengan baik. Tuhan berikan kesadaran buat masyarakat Indonesia supaya mengikuti protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati dalam anugerah-Mu Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, berpisah satu dengan yang lainnya. Penyertaan Tuhan yang menyertai kami dalam hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, kegiatan kami sehari-hari, studi pendidikan kami, bahkan pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan kami berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Syukur Bapa, syukur Tuhan.
hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.